Hey, what is up, what is down, what is left, what is right. Sobat Genbi, selamat datang di Genbi Sik. Genbi, bincang asik. Asik banget. Bareng aku Londro Pardedi di sini dan juga ada anak baru. Iya, perkenalkan teman-teman, nama aku Julio Irdiansyah, biasa dipanggil Julio. Dan di sini saya diperbantukan ya, Mbak. Iya, Mbak. Lupa jenis Diperbantukan ya, Mas ya? Iya, dia ini saya hire untuk membantu saya. Enggak, Deng. Dia itu teman saya, teman seperjuangan. Anjay, seperjuangan. Dan kita emang benar-benar dari nol banget ya. Yes, oke. Gimana kabarnya? Kabar alhamdulillah still amazing. Oh my god, bisa bahasa Inggris. Oke, hari ini kita ngapain nih, Julio? Kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Lolo gimana? Baju ganti nih lo. Jangan beritahukan kepada halayak ramai kalau misalnya aku itu lagi ini. Lagi apa? Cuman one tapping. Kamu ya? Soalnya celananya sama episode kemarin ya. Iya, celananya cuman ini, say. Iya. Tanya dong. Aduh. Di sini Mas ya. Oke, lo aktivitasnya selama ini ngapain aja? Selama ini. Selain jadi beban keluarga ya. Iya, bernapas, Iya. say. Enggak. Aku hari-hari ini kuliah virtual ya, Virtual online. class. Yes, dan juga aku itu student exchange virtual program. Oh ikut begituan juga? Iya, ada virtual program dari Kemendikbud, student exchange, dan juga aku ikut jadi kepala dinas di himpunan mahasiswa pemerintahan di kampusku, dan juga jadi tim media sosialnya Genbi Riau. Jadi aku itu dibilang adalah kura-kura. Oh kura-kura ya? Kuliah rapat. Gila sih, Enggak. keren. Iya, kuliah rapat. Kura-kura kenalin. Labi-labi. Oke, labi-labi lanjut. Bercanda. Oh jadi aktivitas banyak ya lo ya? Banyak, lumayan, puji Tuhan. Tapi pada awal Lolo ini berkegiatan kuliah, mikir nggak sih, oh aku pengen jadi mahasiswa yang kura-kura nih, banyak aktivitas? Sebenarnya enggak sih, yang menjadikan aku itu karena gabut aja sih sebenarnya. Kayak aku kan nggak bisa diam anaknya ya. Coba diam. Tuh bisa. Maksudnya kayak Bohong. ini cuma 2 menit aja, nanti aku kayak gini, enggak canda. Jadi karena aku juga anaknya aktif, jadi biasanya memang di SMA, dari SMA juga anaknya aktif. Oh. Jadi memang suka hal-hal yang kayak rapat, kayak jadilah menganut paham kura-kura sekarang ya, kuliah rapat. Ya. Oke, beda sekali sama saya ya. Ah, kamu kenapa? Kamu Saya labi-labi tadi ya? Oh, bukan. Saya kupu-kupu kebetulan. Oh, cantik ya. Berikan sayapmu. Oke. Wah, tapi nggak pakai ini ya, nggak pakai malam ya, kupu-kupu doang. Nggak boleh gitu. Kenapa? Malam-malam mana ada kupu-kupu? Adanya Capung, Oh, kanda iya. capung. kupu-kupu kuliah pulang. Emang milihnya buat fokus kuliah aja lah kita ya. Oke, sebenarnya ada beberapa ini sih, kayak Plus and minus, ada pros and cons-nya to be this kuliah pulang student gitu loh. ini rupanya tiba-tiba ada ya yang nonton ini orang bule, terus dia kayak Malu. mana dia gitu. Nggak, sebenarnya ada pro dan kontra. Benar yang kamu bilang itu, kayak buat apa sih kuliah rapat nggak penting gitu. Bagus kayak aku itu lebih mementingkan yang namanya akademik aku, benar. atau aku lebih mementingkan yang namanya ya aku dikenal dosen gitu loh. Padahal sebenarnya aku pribadi banyak loh dosen yang dikenal aku karena aku itu aktif di Jadi organisasi. Iya. Ya yang penting kita nggak meninggalkan kuliah kita gitu. Oh, Maksudnya kehidupan dengan kuliah dan kehidupan kita dengan rapatnya kita itu ya urusan kita gitu. Bener banyak hal lah yang bisa didapatkan dari kura-kura, dari kupu-kupu juga sebenarnya. Aku nggak tahu sih misalnya kalau kupu-kupu itu, coba deh kamu jelasin kupu-kupu itu sebenarnya seperti apa. Oke, bos tolong di scrolling dulu bos. Saya mau baca. Gitu Bos. aja bos. Jadi kupu-kupu itu banyak banget manfaatnya sebenarnya. Ya walaupun aku juga mengakui jadi kura-kura juga asik gitu loh. Jadi kupu-kupu tuh pertama bisa fokus sama kuliah. Lo pasti ngerasain struggle kan sebenarnya untuk kuliah sambil banyak aktivitas juga. Tapi karena aku emang orangnya yang fokus sama kuliah aja, jadi lebih bisa memberikan 100% effort untuk kuliah gitu. Jadi menjaga IPK. Coba tanya dong IPK aku Berapa? 2,9.
Itu menjaga ya. Enggak, bercanda lah 3,9 lah. Pak, tolong dicabut beasiswanya. Enggak, canda. Enggak, aku nggak setuju sih dengan maksudnya kayak aku pribadi sih IPK tinggi itu yang bukan karena dirimu sering di kelas aja, maksudnya aku pribadi yang suka rapat-rapat di luar tapi nggak meninggalin kelas aku, puji Tuhannya masih di angka 3, sekian. Iya, tapi itu bisa dipertanggungjawabkan nggak? Bisa, Oh, bisa. ya, Coba tanya aku tentang permintaan daerah, aku bisa. Masalahnya saya nggak ngerti, Pak. Oh, yaudah. Iya. Terus selain bisa fokus kuliah, bisa cepat lulus juga. Walaupun aku belum lulus ya sampai sekarang ya. Iya. Karena emang masih 3 tahun kuliahnya. Masih 3 tahun. Tapi soon lah, semoga bisa cepat lulus. Selain Iya. itu bisa ngembangin hobi juga. Tanya dong hobinya apa? Hobinya apa? Fotografi. Ih, keren loh. Aku juga punya interest di fotografi, tapi emang nggak punya. Bukan punya interest di aku. Enggak, Nggak, jangan Canda jangan ya. menggiring Iya, iya, opini, nanti aku kena. Jadi aku tuh suka sama yang namanya fotografi, videografi, tapi jatuhnya karena aku itu nggak belajarnya itu ribet fotografi dan aku nggak punya alat-alatnya gitu loh, peralatan-peralatan yang menunjang You hobi don't have aku. that stuff ya. Yes, jadi kayak yaudah aku tuh anaknya suka nyanyi meskipun suara kamar mandi gitu kan. Aku anaknya suka nari. Ya jadi nggak terlalu, paling kok bisa nggak lo jadi dokumenter, bisa ya, cuman iya. cepat-cepat aja gitu. Tapi itu dia kelebihan dari yang nggak punya banyak kegiatan di mungkin organisasi, tapi kita bisa benar-benar mendalami hobi kita gitu loh. Selain itu tuh tadi IPK-nya tinggi juga. Terbukti kan? Aku IPK-nya 3,9 ya. iya. Bisa nggak dipertanggungjawabkan? Bisa lah. Coba jelaskan broadcast itu apa? Broadcasting itu adalah penyiaran ya. Nanti kita bakalan jelasin itu lagi. Ada episode-nya lagi nanti. Oke. Selain itu, kita juga jadi punya waktu buat buka bisnis loh. Oh iya, kamu punya bisnis? Yes. I have a lot of things that I sell. Bahasa Indonesia aja. Aku juga nggak tahu tadi mana. Gue punya banyak bisnis lah cuy. Gue punya banyak bisnis di Jogja, di Lampung, sama di Manila. Ngeri ya, startup multinasional. Lanjut. Iya, jadi kita usahanya tuh adalah jual beli Organ tubuh. Enggak. Tapi Jual ini beli isinya apa? Tapi benar serius. Jadi punya waktu buat buka bisnis, dan aku sekarang juga lagi kepikiran buat bisnis dan semoga nanti bakalan rilis cepatnya, semoga lancar, doain ya. Kamu berarti punya interest di bisnis ya? Iya. Aku pribadi enggak sih. Kayak pengen buka bisnis tapi kalau nanti misalnya nggak laku, aku tuh kayak ya kok nggak laku gitu. Bos, tolong dong lagi. Oke, mungkin kalau manfaat dari kura-kuranya sendiri apa loh? Nah. Selain dia bisa berjalan dengan lambat membawa rumahnya. Enggak, bukan gitu. Masuk ya Iya, jokesnya. lumayan ya. Nah, jadi kalau anak yang kura-kura, kuliah rapat itu karena kita harus membagi waktu antara belajar, antara kita berorganisasi, teman, orang tua, keluarga, agama, dan diri kita sendiri itu. Jadi kita itu lebih bisa kayak mengatur waktu gitu. You got time management. Yes, jadi manajemen waktunya itu lebih bisa kita atur, maksudnya kayak 3 jam pertama kita bakalan kesini, nanti kita bisa handle tuh. Aku nggak bisa, aku harus kesana dulu gitu kan. Ya hal-hal yang seperti itu. Karena time management itu salah satu skill juga yang dibutuhin di dunia kerja juga perlu banget itu si manajemen waktu. Nah, yang selanjutnya adalah karena basicnya adalah anak organisasi, jadi emang di organisasi kan banyak pengembangannya, maksudnya kayak aku pribadi jadi seorang kadis yang desain grafis, maksudnya yang bergerak di desain grafis kayak bisa lebih ngasah diri gitu loh, apalagi skill desain dan juga Photoshop dan segala kawan-kawannya itu sangat-sangat dibutuhkan. Benar. Dan ya leadership contohnya itu kita dapetin ya bisa di mana aja, bisa diasah, tapi lebih bagusnya kalau di organisasi. Oke. Nah, terus yang pasti aku itu punya banyak banget temen, kayak relasi aku tuh luas, nggak ada yang canda. Jadi kayak di organisasi itu kan kita banyak kenalan. Dari hima lain kita pasti punya banyak kenalan. Dari organisasi lain juga banyak kenalan. Di Genbi Riau sendiri ada 370 orang kita harus kenal. 375. At least 375. At least kita tahu. Yeah. Oh, dia anak ini, dia anak Genbi gitu. Jadi menurut aku lebih banyak temennya. Iya. Berarti aku nggak banyak temen ya?
Gak tahu. Banyak. Tapi kalau gak tahu ya, karena aku mungkin lebih ke relasi kali ya lo ya. Relasi kayak aku tuh gampang aja. Lo aku butuh nih orang-orang kayak gini. Oh bentar aku tuh hubungin teman aku. Guys bisa nggak begini-gini? Dibantu. Nah yang selanjutnya adalah punya modal sebelum kerja. Wah, modal apa tuh? Leadership. Modal tampang ya? Kita manajemen waktu, manajemen organisasi, manajemen konflik. Itu kita pelajarin di organisasi. Kita pelajarin di tempat-tempat kita berorganisasi kayak di Hima atau di Genbi contohnya. Kita belajar yang namanya organisasi manajemen yang tadi aku sebutin itu. Dapat banyak soft skill yang itulah dia modalnya. Bukan cuma modal tampang doang. Kayak aku selama ini dinilai modal tampang banget sih. Ganteng doang. Jemput. Nggak bercanda ya. Bercanda. Oke. Belajar banyak hal dari berbagai perspektif. Jadi ya betul. Jadi aku nggak pernah membantah atau menyanggah kata-kata kamu yang kayak anak kupu-kupu itu kayak gini. Nah, berarti aku udah dapat perspektif baru dari kacamata baru dan sudut pandang baru. Benar. Itu salah satu akibat dari kita punya banyak teman juga. Dan dengan banyak teman kita jadi tahu orang pemikirannya gimana sih, ini pemikirannya gini. Kita jadi paham gitu kalau orang-orang punya perspektif yang beda-beda. Jadi kayak kita kan nggak bisa kan membuat seseorang itu sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi contohnya kayak kalau misalnya nih Jul, menurutmu ini gimana? Nah, pasti menurut aku begini. Nanti aku tanya sama yang lain nih, menurut aku begini. Nah, lebih banyak lagi opsi untuk memilih. Nah, jadi kalau misalnya pandangan aku pribadi sih ya kayak gitu tentang si kupu-kupu, si kura-kura ini. Tapi bener nih semua yang dikasih tahu Lolo soal kura-kura itu bener banget, banyak banget manfaatnya. Tapi bukan berarti anak kupu-kupu juga. Maksudku kupu-kupu di sini bukan yang kuliah pulang tidur main game cacing pula ya. Kalau e-sport kan lumayan bagus. Game cacing pula. Terus kuliah tidur makan. Bukan kayak gitu. Bukan seperti itu. Kupu-kupu yang tetap ada kesadaran buat gimana caranya kita ningkatin skill, gimana caranya kita bisa bergaul sama orang-orang banyak. Sebenarnya anak kupu-kupu itu punya lebih banyak waktu buat nongkrong sebenarnya. Tapi nongkrongnya bukan nongkrong yang ngomong-ngomong nggak ada ini ya. Maksudnya aku punya temen tuh yang kayak gitu. Maksudnya kayak dia menunjuk saya ya Pak? Bukan Anda. Maksudnya aku mau nyapa gitu. Oh iya. Jadi aku punya teman yang dia itu anak kupu-kupu. Tapi maksud kupu-kupu di sini dia itu belajar giat. Nanti misalnya nih dikasih tugas nih hari ini. Aduh aku pening nih, aku pusing nih masalah tugas ini. Oh ini kayak gini, aku udah ngerjain kok. Padahal baru siangnya dikasih gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya lebih produktif di diri dia sendiri. Hobi dia juga terjalankan. Dia punya soft skill yang kayak bisa aja kayak tadi fotografi, hobi-hobi dia itu bisa dijadiin cuan atau duit yang kayak gitu. Tapi selain kupu-kupu, kura-kura ada juga jenis kuku yang lain. Apa? Ada namanya kumal-kumal. Apa tuh? Kuliah ngemol. Oh itu UPH ya, saya uang pokok habis. Iya. Terus ada lagi coy. Apa? Tapi aku pribadi sih sebenarnya kalau kuliah ngemol itu nggak ada sih. Maksudnya aku pribadi untuk self healing atau mencari jalan supaya aku itu bisa baik-baik aja atau menjalankan keseharian aku yang sibuk, pasti aku pakai jalan-jalan ke mall atau jalan-jalan sendiri, nonton bioskop ngabisin sendiri. Duit kita dengan ngabisin duit sih, maksudnya kayak kita udah spend money tuh, kita nabung nanti untuk jalan-jalan. Reward buat diri sendiri lah. Ya, sekarang itu sangat penting banget untuk hidup kita. Tapi selain itu ada lagi loh. Banyak ya, saya kuku-kukunya apa lagi? Ada kunang-kunang. Apa tuh? Kuliah nangkring. Nangkring apaan? Nongkrong. Oh, nongkrong. Ada lagi tuh. Tapi nongkrong juga nggak bisa disalahin loh. Karena nongkrong itu pasti dia ada senior aku, dia tuh kelihatannya di coffee shop aja, tapi udah wisuda. Nah tuh, ngerjain tugas, ngerjain TA. Dia nggak bisa ngerjain tugas katanya kalau di kos, suntuk. Sama aku juga tipe orang yang nggak bisa ngerjain apa-apa di kos karena bawaannya ngantuk. Magnetnya ini tempat tidur betul. Jadi lebih ke coffee shop atau ke ini gitu. Ada lagi tuh banyak. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman pembahasan kita tentang kura-kura dan kupu-kupu. Benar. Intinya apapun tipe mahasiswa versi kamu, yang penting adalah jangan sia-siain waktu buat dihabiskan ke hal yang nggak penting. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa apapun tipe kamu tetap menjadi diri kamu sendiri. Lolo Golden Ways. Oke. Sudah berakhir ya, sudah ada sekitar 15 menit kita menemani teman-teman.
seperempat jam kira-kira tadi. Seperempat jam kita ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan teman-teman dapat ya maksud kita. Walaupun kita juga nggak yakin ini ada isinya apa. Tapi apapun itu teman-teman jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan juga jangan lupa di follow semua akun media sosial Genbi Riau dan Bank Indonesia. Bener, biar kita juga makin semangat buat bikin konten-konten lainnya ya. Oke. Jadi aku Lantar Dede pamit undur diri. Julio Irdiansyah juga pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. See you.